Para sahabat itu tidak pernah mensunnahkan bepergian menuju tempat apapun, baik itu kuburan, peninggalan para nabi, masjid nabi, kecuali hanya kertas terakhir tentang ziarah kubur. Apakah ada perintah anjuran untuk ziarah kubur pada umumnya? Ada. Mana hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, karena dulu orang ziarah kubur minta-minta sama yang dikubur. Maka setelah itu ala fazuruha, setelah ajaran Islam kuat, silakan ziarah kubur. Guna ziarah kubur 3: tazkiratan lil maut, ingat mati; tudmi'ul ain, meneteskan air mata; turiqul qulub, melembutkan hati. Yang hatinya keras nengok kubur, hatinya lembut. Yang suka shopping, ziarah kubur, berhenti shopping. B. Ziarah makam Rasulullah ada enggak? Ya. Siapa dia? Abdullah bin Umar bin Khattab. Setiap kali dia pulang, dia tidak ke rumah. Setiap kali dia pulang dari dagang bisnis, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Abu Bakrin Siddiq, Assalamualaikum ya Abatah. Baca biografi Abdullah bin Umar bin Khattab. Ziarah makam orang tua sendiri di sembarang waktu dan di waktu-waktu tertentu. Baik, ziarah. Apa yang kita lakukan? Ziarah untuk ingat mati, bukan minta macam-macam, apalagi minta kau dibuntut. Ziarah makam orang soleh yang disebut sebagai wali Allah, maka berziarah ke makam orang-orang yang baik, itu termasuk ziarah kepada makam yang umum, mengingat pada kematian. Apa faedah yang diperoleh dari orang yang diziarahi? Orang yang dia ziarahi mendapatkan salam. Apa doanya? Tarik panjang napas. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin, nasallahu lana wa lakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz ya. Kami selama ini pendek aja. Assalamualaikum alal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Apa manfaatnya bagi orang yang menziarahi? Ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hari sebelum meninggal, Nabi datang ziarah ke pemakaman Badar, ke pemakaman Uhud. Nabi datang ke Uhud seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, lalu kemudian Nabi meninggal dunia. Panjang. Qala Syafi'i rahimahullah taala. Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i berkata, wa yustahabbu, dan disunahkan, ayyukra'a indahu, untuk dibacakan di saat seperti itu di kuburnya, untuk dibacakan di kubur syai'un, sesuatu minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Jadi dihimbau kita untuk membaca Al-Qur'an. Wa idza khatamul Qur'ana, kalau seandainya mereka mau menghatamkan Qur'an, indahu, di atas kubur, kana hasanan, boleh saja. Heran suatu ketika ada orang mengatakan baca Qur'an di atas kubur kok jadi haram. Aneh bener. Baca Quran di atas kubur tidak diperkenankan katanya. Ya, begitulah. Biasanya mereka itu memang memandang orang itu salah semuanya dulu. Sehingga apapun yang dilakukan salah, biarpun ada petunjuk dari para ulama. Ada petunjuk dari para pendahulu-pendahulu yang soleh. Ini Amr ibn al-As. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Jadi boleh kita membaca Al-Quran di atas kubur, mendoakan di atas kubur. Tentunya tidak hanya kalau bermanfaat, berguna di saat awal dikubur, setelah itu pun juga masih berguna. Karena apa? Dengan bacaan Quran ada rahmat yang Allah turunkan. Allah turunkan dengan bacaan Al-Quran, turunkan rahmat. Di saat orang membaca Al-Quran turun rahmat, maka yang ada di sekitar tempat itu pun akan mendapatkan rahmat.